Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai tafsir surat Al-Fatihah, yang mana di pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang nama-nama surat Al-Fatihah, tempat turunnya surat Al-Fatihah, dan keutamaan Al-Fatihah. Yang mana di pembahasan atau video yang kedua ini kita akan mempelajari tentang tafsir dari isti'adzah dan basmalah, yang mana ketika kita membaca Al-Quran itu kita dianjurkan untuk beristi'adzah atau ta'awud ta'awud terlebih dahulu sebelum membacanya, dan juga basmalah yang mana di video kemarin kalau tidak salah itu saya menyebutkan bahwasanya basmalah itu ada khilafnya. Nah, maka dari itu kita akan mempelajarinya di video kali ini. Kita memulai dari tafsir isti'adzah, yang mana di pembahasan tafsir isti'adzah ini ada 4. Yang pertama adalah adillatu masyru'iyyati al-isti'adzah, dalil-dalil tentang disyariatkan isti'adzah. Kemudian yang kedua, hikamul isti'adzah, di antara hikmah-hikmah kenapa kita dianjurkan atau diperintahkan untuk isti'adzah. Kemudian yang ketiga adalah al-fadhu al-isti'adzah, lafaz-lafaz isti'adzah. Kemudian yang keempat adalah makna isti'adzah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dalil-dalil tentang disyariatkannya isti'adzah itu ada 3, yaitu pertama adalah surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 97, dan surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim." Jadilah pemaaf, perintahkanlah orang-orang kepada hal yang ma'ruf atau hal kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah dalil pertama tentang disyariatkannya isti'adzah. Kemudian ayat yang kedua yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 97. Tolaklah keburukan mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Kami mengetahui apa yang mereka sifatkan. Katakanlah, wahai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepadamu, wahai Tuhanku, dari kedatangan mereka kepada. Kemudian ayat yang ketiga atau surat yang ketiga adalah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang-orang yang ada permusuhan denganmu itu serta-merta menjadi seperti teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perbuatan baik itu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha
Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir berkata tentang tafsir 3 ayat tersebut, ini adalah 3 ayat yang tidak memiliki ayat keempat dalam maknanya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada musuh dari kalangan manusia agar tabiat aslinya yang baik tersebut dapat mengembalikannya kepada kasih sayang dan persahabatan. Jika kita merenungi dan melihat arti dari 3 ayat yang telah kita sebutkan di atas ya, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau dari 2 hal ya, yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita bertemu dengan musuh manusia, maka jangan diperangi dulu ya. Jangan diperangi dulu, akan tapi diajak negosiasi dulu, dikembalikan dikembalikan kepada tabiat baiknya ya. Karena kenapa? Karena memang semua manusia itu pada dasarnya atau pada asalnya itu menyukai kebaikan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsi ya, khalaqtu ibadi hunafa fajtalat humus syayatinu an dinihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan condong kepada kebaikan ya, menyukai kebaikan. Maka setanlah yang merubah mereka, yang menggiring mereka dari agama mereka. Jadi pada asalnya tabiat manusia itu baik. Jika kita bermusuhan dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk negosiasi atau untuk mengembalikan tabiat buruknya kepada tabiat baik. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ibnu Katsir adalah dan Allah memerintahkan untuk berlindung kepadanya dari musuh kalangan setan karena tidak ada cara lain selain itu. Sebab setan tidak menerima sikap baik maupun perbuatan baik, tidak menginginkan selain kebinasaan Bani Adam. Karena permusuhan yang kuat terhadap Adam sejak dahulu kala. Jadi pada 3 ayat ya, jadi pada 3 ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari musuh setan. Yang mana setan itu tidak ingin berdamai dengan kita. Setan itu sampai hari kiamat tidak ingin dan tidak menginginkan kedamaian, kebaikan dari manusia. Ya, karena memang setan itu adalah musuh batin, musuh yang tidak terlihat. Sedangkan musuh manusia itu adalah musuh yang nampak. Jadi mudah untuk negosiasinya. Akan tapi setan itu adalah musuh yang tidak terlihat sehingga susah kita untuk negosiasinya. Dan juga setan itu tidak menginginkan perbuatan baik ya ataupun menerima sikap baik itu sudah dari sejak dahulu kala, dari kisah Nabi Adam dan Iblis. Iblis itu dengki, iri dengki kepada Nabi Adam, yang mana iblis itu ingin mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Maka terjadilah hal tersebut ya. Dari peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali setan memperdayakan kalian sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga ya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Inilah makna dari 3 surat yang telah kita baca tadi ya. Di antara hikmah isti'adzah ya, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari setan yang terkutuk, yaitu yang pertama mengakui kelemahan serta ketidakberdayaan kita dihadap tipu daya dan bisikan setan, serta bahwa ia tidak mampu melawan setan sendirian ya. Betapa banyak perbuatan keji, perbuatan mungkar itu pengaruhnya dari bisikan setan. Jika ada seseorang yang dia mengikuti bisikan setan, maka sejatinya dia adalah orang yang lemah. Karena kenapa? Karena dia mengikuti bisikan setan tersebut dan dia tidak akan mampu melawan setan sendirian. Padahal setan hanya membisikkan saja. Akan tapi banyak sekali orang-orang yang tertipu dengannya, menaati bisikan tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, juga mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta bahwa hanya dialah yang mampu menutup semua celah. Jika kita lihat dari 3 ayat tadi yang telah kita baca, 3 ayat tersebut mengatakan fasta'iz billah, maka
meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah sajalah yang mampu menutup semua celah bisikan setan. Jalan jalan satu-satunya hanyalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tipu daya setan. Itu juga kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat menolak gangguan setan dari seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kemudian kita beranjak ke pembahasan al-fadhul isti'adah ya. Lafaz-lafaz isti'adah. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya lafaz isti'adah yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang mana lafaz ini adalah lafaz yang digunakan oleh jumhur ulama. Itu adalah lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena lafaz yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada lafaz lain dari isti'adzah tersebut ya. Lafaznya apa? Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail ya, bahwasanya dahulu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat tahajud ya, kabbara, beliau takbir, kemudian beliau membaca doa iftitah. Doa iftitahnya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan di hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya ada doa iftitah yang lain selain doa yang sering kita baca ya, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Bahkan doa iftitah ini tuh doa yang lebih ringkas ya, doa yang lebih ringkas. Kemudian setelah beliau mengucapkan doa iftitah, beliau mengatakan la ilaha illallah 3 kali. Kemudian beliau mengatakan Allahu akbar kabira 3 kali. Baru sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah, beliau mengucapkan lafaz isti'adzah yang lain, yaitu a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tsumma yaqra. Ya, maka dari hadis ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya ada lafaz isti'adzah yang lain ya, yang lain yang ya dari lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Imam An-Nawawi ya dalam kitab Al-Majmu' berkata, isti'adzah memohon perlindungan dapat dilakukan dengan semua lafaz yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah dari setan ya. Jadi semua lafaz dan semua bahasa ya itu sah. Karena kenapa? Karena maknanya itu mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya itu sah saja ya, tidak berdosa. Dan ini konteksnya di luar sholat. Ya, ini konteksnya di luar sholat. Akan tapi kalau di dalam sholat maka membaca ta'awudnya dari 2 lafaz yang tadi. Nah, kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, namun yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi Imam An-Nawawi merajihkan lafaz yang ini ya, lafaz yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jika kita ingin membaca ta'awud yang seperti ini, maka boleh. Kemudian ya, pembahasan terakhir yaitu tafsir isti'adzah ya, tafsir dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Di sini saya bagi menjadi 3 ya, yaitu lafaz a'udzubillah, kemudian asyaiton, kemudian ar-rajim. Makna dari a'udzubillah itu artinya adalah aku berlindung, aku berpegang teguh kepada Allah dan mencari perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Wa hadzal lafaz yasta'milu lidaf'i asyarr. Lafaz a'udzu itu digunakan untuk menolak keburukan. Wa amma li jalbi talabil khair ya. Dan adapun lafaz yang digunakan untuk meminta kebaikan, maka kita menggunakan kata aluzu. A'udzu itu untuk menolak keburukan. Kalau untuk mendapatkan atau memohon
kebaikan itu memakai kata aludzu. Al-Mutanabbi mengatakan, ya man aludzu bihi fima uammiluhu wa man a'udzu bihi mimman uhaziru. Wahai zat yang kepadanya aku berlindung dalam segala hal yang kuharapkan, dan yang kepadanya aku meminta perlindungan dari siapapun yang aku khawatirkan. Ya, seperti itu. Jadi al-mutanabbi di sini menggunakan aludzu itu untuk sesuatu yang diharapkan, sedangkan a'udzu di sini al-mutanabbi menggunakan untuk sesuatu yang dikhawatirkan. Kemudian apa makna dari asyaiton atau di dalam bahasa Indonesianya setan ya? Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya makna syaiton dalam bahasa Arab itu adalah berasal dari kata syatona yang berarti menjauh. Maka setan itu secara tabiatnya jauh dari tabiat manusia. Sudah saya katakan ya tadi bahwasanya tabiat manusia itu menyukai kebaikan, sedangkan tabiatnya setan bukan kebaikan, tapi keburukan. Jadi orang yang menyukai keburukan maka dia disebut setan. Karena kenapa? Karena tabiatnya itu berbeda dengan tabiatnya manusia pada umumnya. Dan karena kefasikannya jauh dari segala kebaikan. Oleh karena itu, setiap yang durhaka, baik dari golongan jin, manusia, maupun hewan itu disebut setan atau syaiton. Dari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ini dapat kita pahami bahwasanya syaiton itu adalah sifat bagi yang seperti itu. Maka ketika kita menemukan manusia yang dia sukanya keburukan, tidak kebaikan, tidak mau dibaiki, maka dia mempunyai sifat setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari setan-setan, baik dari golongan manusia maupun jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata syayatin itu digandeng dengan al-ins wal jin. Jadi jin dan manusia itu ada yang memiliki sifat setan. Ya, seperti itu. Jadi setan kalau menurut Ibnu Katsir itu bukan makhluk halus itu bukan, tapi sifat. Tapi sifat. Ya, adapun makhluk halus atau yang lainnya itu jin, ya itu jin. Nah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari setan-setan manusia dan jin." Kemudian aku bertanya, apakah dari kalangan manusia juga ada setannya? Beliau menjawab, iya. Ya, jadi ini setan tapi tanda kutip sifat. Kemudian ar-rajim itu adalah bentuk fa'il yang mana maknanya adalah maf'ul. Maka rajim itu artinya adalah marjum, ya. Marjum sama dengan matorudun min rahmatillah wa min kulli khairin, yang diusir dari rahmat Allah serta dari segala kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya rajim itu artinya adalah rajim, isim fa'il. Kalau tadi kan isim maf'ul, itu artinya adalah yang melempar, yang membisikkan manusia dengan was-was atau bisikan buruk dan keraguan. Jadi setan itu disifati dengan sifat yang melekat padanya, yaitu dua sifat tersebut. Ini adalah pembahasan dari tafsir isti'adzah ya. Sekarang kita masuk ke dalam tafsir basmalah. Tafsir basmalah itu ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah al-khilaf fil basmalah, perbedaan pendapat tentang basmalah. Kemudian yang kedua adalah fadilatul basmalah, keutamaan basmalah. Kemudian yang ketiga adalah tafsir bismillah dan ar-Rahman ar-Rahim. Mengenai perbedaan pendapat dalam basmalah, di sini Imam Al-Baghawi berkata, ya, para ulama berbeda pendapat mengenai ayat basmalah. Ya, ini terkhusus di surat Al-Fatihah ya. Apakah bismillah ini termasuk ayat atau tidak? Pendapat yang pertama adalah para qori dari Madinah, Basrah dan fuqaha atau ahli fikih Kufah
berpendapat bahwasanya basmalah bukan dari surat Al-Fatihah maupun surat lainnya. Akan tapi, basmalah itu menurut mereka pembukaan dengan basmalah hanya bertujuan untuk mencari keberkahan dari membaca ayat Al-Quran dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, para qori dari Mekah dan Kufah serta mayoritas fuqaha Hijaz, ya Hijaz itu Mekah Madinah ya, berpendapat bahwasanya basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, tapi bukan bagian dari surat lainnya. Di sini dikatakan basmalah ditulis dalam mushaf hanya untuk pemisah antar surat. Ya, sebagaimana penuturan dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan Rasulullah tidak mengetahui pemisah antar dua surat sampai diturunkan ayat basmalah. Dan pendapat yang kedua inilah yang diambil oleh kerajaan Arab Saudi. Al-Quran Madinah yang kita baca dan juga Al-Quran yang cetakan Indonesia juga itu mengambil pendapat yang kedua, yaitu basmalah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang ketiga, sekelompok ulama berpendapat bahwasanya basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan juga bagian dari setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Ini adalah pendapat dari Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, karena basmalah ini ditulis dalam mushaf dengan tulisan yang sama seperti ayat-ayat Al-Quran pada yang lainnya. Berdasarkan pendapat Imam Al-Baghawi, bagi yang berpendapat bahwasanya basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka basmalah dibaca dengan suara keras dalam sholat jahriyah. Ya, sholat jahriyah itu ada tiga, sholat subuh, maghrib, dan isya. Sebagaimana yang dianut oleh mazhab Syafi'i, karena basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah yang wajib dibaca secara lengkap dalam sholat. Ya, jadi bagi yang berpendapat basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, ketika tidak membaca basmalah maka surat Al-Fatihahnya itu tidak lengkap. Dan bagi yang berpendapat bahwasanya basmalah bukan dari surat Al-Fatihah, maka basmalah dibaca dengan suara pelan dalam sholat jahriyah karena dianggap bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi hanya sebagai pembuka sebelum membaca surat. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hanafi, yang mana mereka membaca basmalah secara pelan atau bahkan tidak membacanya sama sekali. Ini adalah samaratul khilaf, ya, buah dari perbedaan pendapat para ulama. Di antara keutamaan basmalah yaitu mencegah setan menguasai manusia. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi, ya, di sini di lafaz hadisnya itu tidak menyebutkan siapa nama sahabatnya, ya, tapi tidak apa-apa karena as-sahabah kulluhum udul, ya. Sahabat itu semuanya adil, semuanya baik, semuanya tidak berbohong atas nama Nabi. Jadi ketika ada hadis yang tidak disebutkan nama sahabatnya, maka ya hadisnya sah karena as-sahabah kulluhum Abdul. Beliau berkata, aku pernah membonceng di belakang Nabi. Lalu tiba-tiba hewan tungganganku tersandung. Aku pun berkata, celakalah setan. Dan ini juga peristiwa yang banyak kita dapati ya. Ketika kita tersandung atau terjatuh, itu biasanya ngomong kotor atau toksik ya seperti itu ya. Maka ini sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Karena kenapa? Karena ini ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau mengatakan celaka setan, karena jika engkau mengatakannya, setan itu akan membesar, akan merasa besar sehingga sebesar rumah. Ia akan mengatakan itu karena kekuatanku. Jadi ketika kita terjatuh dan kita toksik atau berkata kotor, itu setan itu malah akan senang, malah akan membesarkan dirinya, akan menyombongkan dirinya, dan setan ini akan mengatakan itu karena kekuatanku. Aku akan menguasai dia. Nah, akan tapi di sini Rasulullah SAW memberikan solusinya. Namun katakanlah Bismillah. Ya, ketika kita terjatuh atau hewan tunggangannya tersandung ya, maka kita bangkit kemudian kita ya berdirikan hewan tersebut atau kendaraan tersebut dengan mengucapkan Bismillah. Karena kenapa? Karena jika engkau mengucapkannya, setan akan menjadi kecil hingga sebesar lalat. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya menghindari ucapan yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Tafsir Bismillah
Itu artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Huruf ba di dalam bismillah itu artinya adalah untuk meminta tolong dan untuk meminta keberkahan. Maka artinya adalah aku meminta tolong dan aku meminta keberkahan dengan nama Allah dalam perbuatan-perbuatan. Dan adapun lafadz yang mulia Allah itu maknanya ada dua. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang makna dari lafadz yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua pendapat itu, yang pertama adalah bahwasanya nama Allah itu adalah nama yang paling agung dan nama yang paling terkenal. Yang mana nama ini tidak bisa didefinisikan. Yang mana nama Allah itu adalah nama yang khusus untuknya, untuk Tuhan yang berhak disembah. Jadi Tuhan yang berhak disembah itu namanya Allah. Adapun Tuhan yang tidak berhak disembah itu bukan Allah. Itu pendapat yang pertama, ya. Tapi di sini dikatakan wasahih, akan tapi pendapat yang paling benar itu adalah nama yang mulia Allah itu adalah mustaq. Mustaq itu adalah nama yang diambil dari kata yang lain, ya, yaitu dari kata aliha ya'lahu uluhah wa ilahah, ya, yaitu artinya adalah abada ya'budu ibadah, ma'bud, ya. Jadi Allah itu adalah ma'bud, Allah itu adalah makhluk, Allah itu artinya adalah zat yang berhak disembah. Yang mana zat yang berhak disembah ini memiliki sifat ketuhanan. Jadi yang lebih ringkasnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, ya. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'auna min dunihi huwal batil. Demikianlah dikarenakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang hak, ya, wa anna ma yad'auna min dunihi huwal batil. Dan adapun yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah itu adalah yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang berhak disembah dan memiliki sifat ketuhanan, dan dialah yang paling benar. Kemudian makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua sifat, ya, dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini makna Ar-Rahman itu lil umum, Ar-Rahim itu untuk khusus. Pengertian ini saya ambil dari tafsir Al-Baghawi. Farrahmanu bima'na ar-razzaq fid dunya wa huwa 'alal umum likafatil khalq. Yang Maha memberikan rezeki di dunia. Di dunia ini, ya. Di dunia ini dari mulai manusia, jin, hewan, benda mati, itu semua diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini Imam Al-Baghawi mengatakan wa huwa 'alal umum likafatil khalq. Maka makna Ar-Rahman itu untuk umum, untuk semua makhluknya. War-Rahim bimakna al-mu'afi fil akhirah. Adapun Ar-Rahim itu artinya adalah yang maha memaafkan di akhirat kelak. Wal afu fil akhirah lil mu'minina 'alal khusus. Dan pemaafan di akhirat itu hanya untuk orang-orang mukmin saja, tidak untuk orang-orang kafir. Hasilnya adalah farrahmanu amul makna. Ar-Rahman itu maknanya luas, khosul lafad. Tapi lafadznya itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk itu tidak disifati dengan ar-razzaq fid dunya. Ya, karena makhluk itu tidak ada yang disifati dengan Maha pemberi rezeki di dunia ini. Ya, yang bisa mengasih, ya, jutaan bahkan miliaran makhluk yang ada di dunia ini. Adapun Ar-Rahim amul lafzi khosul makna. Ya, adapun Ar-Rahim itu adalah lafaz yang umum. Ar-Rahim itu bisa untuk Allah dan bisa untuk selainnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum bil mu'minina raufur rahim." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul, ya, mensifati Rasul yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rauf Rahim. Maka Ar-Rahim itu amul lafad,
ya, lafadznya umum, bisa untuk selainnya. Akan tapi khosu ya, khosul makna. Karena maknanya itu adalah al-mu'afi fil akhirah. Makna dari Ar-Rahim itu pemaaf di hari akhirat untuk orang-orang mukmin. Maka itu tidak terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang terakhir adalah manfaat mempelajari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada dua, ya. Yaitu yang pertama adalah menanamkan harapan dan ketenangan dalam hati. Mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, memberikan harapan kepada seorang hamba untuk mendapatkan ampunan Allah seberapapun banyak dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya ya sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ya, ini di surat Az-Zumar ya, ayat 53. Ya, seperti itu. Maka dengan mempelajari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu memberikan harapan kepada seorang hamba untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena memang Allah itu yang Ar-Rahim. Ya, Allah itu Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih. Yang mana dari dua sifat itu dapat melahirkan ampunan. Kemudian yang kedua adalah meneladani sifat Allah dalam berinteraksi dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Ya, seorang mukmin wajib menerapkan sifat rahmah, sifat kasih sayang dalam berinteraksi dengan manusia dan semua makhluk serta bersikap lemah lembut terhadap mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Maka inilah buah dari kita mempelajari dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dari isti'adzah dan basmalah, yang mana insya Allah di video yang ketiga itu kita akan masuk ke dalam ayatnya ya, ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.